Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Doa apa? Iya, biar ngaji nggak pulas. Itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya muliakan, guru kita baru saja menyampaikan maudhu hasanah Al-Mukarram Kiai Haji Diauddin Sanusi. Mudah-mudahan senantiasa sehat berkah. Juga ada Ustaz Abdul Wahab akhir marhum Ustaz dan Karim, mudah-mudahan juga beliau sehat terus dan berkah ilmunya untuk kita semuanya. Dan Ustaz Ahen, Ustaz Bazi Ali serta asatidzah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutin satu-satu, dan doain guru kita semuanya sehat. Sahibil bait, keluarga besar almarhumah Mbah Jaminah binti Jenah, mudah-mudahan pula dikuatkan iman Islamnya. Seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan Allah ridha dan kasih pahala yang berlipat ganda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, al-haya'u syu'batu minal iman. Malu itu salah satu cabang dari iman. Sampai Nabi bilang, al-imanu wal haya quri'a jami'a. Ternyata iman dan malu itu jalannya bebarengan, satu set ya. Idza rufi'a ahadu, kalau salah satu dari keduanya hilang, rufi'al akhar, maka yang lain pun hilang. Jadi kalau ada orang ngaku beriman, gak punya malu pisan, gak beriman. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malu ini begitu pentingnya. Paling penting itu ya tentu adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabihi, Nabi ini pernah menyampaikan kepada sahabatnya. Apa kata Nabi? Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, istahyu, kata Nabi, malulah kalian minallahi, kepada Allah, haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Kan ada orang yang gak bener-bener malunya, dan gak usah dicomot juga, kan gitu ya. Itu namanya orang malunya kagak gantang. Udah bawa, udah jangan. Udah bawa, jangan. Lah tapi dikandutin. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, kemudian sahabat jawab, nastahi ya Nabi Allah, walhamdulillah, ya Rasul, alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Ini kita udah jadi orang yang malu kepada Allah. Jadi mereka tuh ibadah, zikir dan sebagainya. Tapi apa kata Nabi? Laisa dzalik, bukan begitu yang dimaksud. Walakin man istahya minallahi haqqal haya, siapa orang yang benar-benar malu kepada Allah itu yang bagaimana? Kata Nabi, orang yang benar-benar malu kepada Allah yang pertama, falyahfadhir ra'sa wa mawa'a. Orang yang benar-benar malu itu pertama dia jaga palanya dan isi palanya. Ini kepala kita ini kan satu sumber kemuliaan. Kalau kita ngaji bab wudu, hadirinnya dirahmati Allah, yang paling banyak dibasuh bagian mana dah? Kepala. Kumur-kumur sunnah, mulut adanya di bagian mana? Kepala. Masukin air ke hidung sunnah, adanya di mana? Kepala.
Masul udunain, basuh dua telinga itu sunnah, hukumnya adanya di mana? Kepala juga. Yang rukun salah satu dari wudu ba'dur ra's, mashu ba'dur ra's, membasuh sebagian kepala. Nih boleh di sini, namanya sebagian. Kemarin saya hampir sebulan tuh basuh, kalau lagi wudu basuhnya di sini. Sebab mata ini belum boleh kena air. Ya, subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Abu Hanifah kalau wudhu itu kudu dibasuh semuanya, wajib. Kata Imam Syafi'i boleh di sini, tengah-tengah boleh. Bagaimana yang nggak ada palanya? Ya, bagaimana? Penting luar biasa itu pala, hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Cakep kakinya, lentik dia punya tangan, bodinya cakep, palanya kagak. Mau nggak kira-kira? Pala masih ada, tangan nggak ada, orang masih mau hadir. Pala masih ada, kaki tinggal separuh, orang masih mau. Tapi lengkap badannya, cakep dia punya badan, seret mungkin subhanahu wa ta'ala, pala kagak. Siapa yang mau? Nggak ada, sering kita dengar itu, punya pala puyeng, gitu ya. Nggak punya pala serem. Ini ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lihat di kepala, kalau kita buka bab Sulamut Taufiq, kita bahas fikih itu dalam kitab Sulamut Taufiq, ada yang namanya ma'asil ainain, ma'asil udunain, ada yang namanya maksiat mata, itu ada di kepala. Orang yang gak punya malu, matanya suka jelalatan, muncul disebut dengan mata keranjang. Yang namanya keranjang apa kok dimasukin? Ya, demen banget mepet-mepet, yang depannya ada umpuan, diikutin aja tuh. Ya, pas belok kan nenek, ya kan umpuan yang penting. Kan subhanallah, masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tanyakan kepada kita, malu nggak ini mata dari siapa? Hadirin, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyakan dari kecil kita punya mata, hatalan sampai hari ini, kira-kira dari mata ini lebih banyak menghasilkan pahala apa lebih banyak ngasilin neraka? Kira-kira gak usah dijawab, ketahuan. Lebih banyak ngasilin pahala apa lebih banyak ngasilin dosa? Dosa, masyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini mata luar biasa hadirin. Kalau dihitung-hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung-hitung nikmat Allah nggak bakalan kehitung. Maaf, saya dulu pertama kali operasi mata namanya lasik. Mata kiri itu -9, mata kanan -7. Dulu lasik itu satu mata 18 juta, kali 2 berapa? Tuh hadirin. Habis lebaran kemarin saya operasi. Kata dokter ini retinanya sobek, kudu operasi. Berapa dok biayanya? 185 juta. Kelar operasi belum beres tuh mata, ada subhanahu wa ta'ala. Sebulan lalu operasi lagi. Itu biayanya berapa? Kata dokter 125 juta. 3 bulan lagi nih bakal operasi. Lah bangga buat rumahnya operasi. Enggak, ini urusan mata ini, ada subhanahu wa ta'ala. Ya. 3 bulan lagi itu bakal operasi lagi, biaya lagi, hadirin yang dirahmati Allah. Bersyukurnya apa? Saya pakai BPJS, kagak bayar itu. Tapi kalau dihitung-hitung, masya Allah, kayak apa Allah kasih timbang satu mata, belum dua-duanya, belum. Malu apa enggak? Dikasih mata kok dibuat untuk maksiat doang. Malu enggak ada? Malu. Kalau sampai hari ini punya mata dikasih maksiat, dibuat maksiat,
tapi nggak ngerasa malu, nggak punya iman. Tapi hari ini orang yang ngerasa dikasih mata, ya Allah malu rasanya kok saya dikasih mata jelas, Quran jarang saya lihat, bukan orang sih. Ya Allah saya dikasih mata cakep niatnya, jelas dan tak niatnya. Belum pernah saya lihat kebaikan-kebaikan. Bahkan seringkali kita kalau ngaca hadirnya dirahmati Allah, boro-boro kita membanggain Allah, boro-boro kita ngaca, wih ganteng amat gua, gara-gara ke salon mulu ini nih. Ke salon tiap hari 10 kali, kalau emang dari mulanya Allah kasih jelek, ya tetap aja beri. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya kuping, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita udah dengar kalimatnya udah jelas nih, mau'izah hasanah, nasihat hasanah yang baik. Nih kuping kita dengerin. MC ngomong penceramah yang kedua, itu romonya kita udah niat jem mulu. Ya, kalau ukuran lagu ini kan baru 2 lagu, belum 1 album, belum. Baru 2 lagu. Coba kita dengerin Roma itu. Ya. Lah kita setel itu sampai kuota buras hadirin. Sampai kuota habis. Enjoy aja, nggak stres kita. Nah ini tibang baru penceramah 2 udah stres banget namanya. Ya nasi kering ini mah. Wah Allah subhanahu. Bihun bisa keras ini model ini udah jam segini masih ceramah ya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Tanyakan nih telinga, masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nyaman di telinga kita kapan? Ketika gibah, resep dengerin gibah itu. Pendengar setia kita nggak komen, tapi kita dengerin, hadirinnya dirahmati Allah, nggak terasa ternyata dari telinga terkorek kita punya pahala. Dikorek itu gara-gara gibah, itu dikorek telinga kita oleh gibah, pahala kita puras. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, tanyain pada diri kita ini, kuping lebih banyak dengar lagu apa lebih banyak dengar Quran? Nggak usah dijawab, dari nyinggir-nyinggirnya kiat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malu kita harusnya kepada Allah. Orang yang ngerasa malu kepada Allah ada iman berarti. Ini baru bagian luar nih hadirin, baru bagian luar. Mulut, apalagi mulut. Nabi udah wanti-wanti dari jauh-jauh hari, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu jaga mulutnya. Tapi masya Allah, lidah tak bertulang, apapun bisa kita utarakan. Kebaikan orang lain seringkali kita lupakan, tapi keburukannya begitu panjang kita ceritakan. Sampai sebegitu. Subhanahu wa ta'ala. Tanyain nih lidah. Ini kita hari ini bisa ngerasain manisnya semangka. Sebab apa? Ada semangkanya. Hari ini kita bisa rasain gurihnya bakwan, enaknya anggur, segernya anggur, dan macam-macam kita rasain biidznillah, sebab izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadirinnya dirahmati Allah, masuk ke dalam kepala kita nih. Egois kita berangkat dari pikiran kita, ananiyah, ngerasa paling hebat. Sebab wajah rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala kan beda-beda. Dari pikiran muncul takabur kita, sombong kita.
Kata Nabi, jangankan sorga, baunya sorga, orang yang punya kesombongan dia tidak akan pernah merasakan itu. Ya hadirin, bahkan suudzon kita kepada banyak orang nggak tanggung-tanggung. Kadang kita suudzon sama Allah, ya Allah, ngapa sih saya dikasih sakit mulu? Itu kan suudzon. Hadirin, coba berhitung dah, kira-kira lebih banyak dikasih sehat apa sakit? Sehat. Lebih banyak dikasih seneng apa dikasih susah? Senang. Lebih banyak dikasih duit apa nggak punya duit? Rumahnya ragu banget. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Pikiran kita sampai kita bersuudzon kepada Allah, padahal kita hidup ke dunia kalau bukan karena kekuasaan Allah, kita mungkin lahir mati. Hadir. Sebab apa bisa mati? Bisa aja banyak sebabnya itu waktu lahir. Apa kejepit? Apa kecolok? Kecolok apaan sih? Ya subhanahu wa ta'ala. Apa kepelak? Kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Waktu kita masih 9 bulan, ya 9 bulan bapak kita masih ngelongok, lah bisa aja kita kepelak di dalam. Ya kan begitu. Mengapa ini bocah mati? Kepelak. Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau doa, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mikirnya jangan besar banget. Ini orang lagi ngaji apa ini? Ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau berpikir dia menjaga kepalanya, oh saya dikasih kenikmatan ini, saya harus jaga. Kalau saya nggak jaga, malu kepada Allah, beriman. Apa lanjutnya kata Nabi? Falyahfazil batana wa ma hawa. Yang kedua kata Nabi, orang yang betul-betul malu kepada Allah, dia jaga perutnya dan isi perutnya. Hadirin, ini dari luar dah, ya kita nggak bahas dalamnya dulu, luar perut. Ini kadang-kadang maaf, kan udah jelas dalam fikih yang namanya aurat itu minasurroh ila rukbatan, dari pusar sampai lutut itu aurat. Orang yang beriman jangan itu pusar sampai kelihatan. Ini kagak sengaja dibuka, dilus-lus, mana pusar bodong banget, mana hijau banget isinya. Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya ada yang sampai perutnya begede banget. Ya itu dilus-lus saja, mana habis makan gorengan kan jadi klimis batu perut. Ya Allah ya Rabb, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu jaga aurat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengeluarkan auratnya, memperlihatkan auratnya bukan kepada lawan jenis, terhadap sesama jenis, itu ngurangin kadar kecerdasannya. Jadi kalau mau kemana-mana dipakai celana nutupin pusar, nutupin lutut, berangkat sholat Jumat begitu. Nah, orang apa begitu? Ya subhanallah, sah yang penting ketutup aurat. Masyaallah hadirin rahmati Allah. Dalamnya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah makanan yang halalan thayyibah, makanan yang Allah kasih, mimma razaqnakum halalan thayyibah, yang baik yang Allah kasih. Diperintah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun.
Orang dianggap bersyukur kepada Allah dimulainya ketika dia isi perutnya dengan makanan-makanan yang halal. Orang kalau isinya di perutnya itu makanan haram, hidupnya pasti banyak ngeluhnya. Simpel niat orang itu ada. Ini orang hidupnya rumah gede, mobil banyak, makanan enak, ngeluh mulu hidupnya. Patut dipertanyakan, jangan-jangan yang dimakan makanan haram. Tapi lihat orang yang beribadah, ya ada subhanahu wa ta'ala, dia penuhi perutnya dengan makanan yang halal. Masya Allah, tibang makan pakai teri campur rendang, itu dia udah bersyukur luar biasa. Dari mana tuh terinya? Mana tuh? Ya, rendangnya itu sangat kilo. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nih, yang ketiga kata Nabi, ini ada 12 insya Allah. Bisa terpakai lama itu. Yang ketiga kata Nabi, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wal yadkuril maut. Nih bahasa kita. Kata Nabi, orang yang betul-betul malu kepada Allah ingat sama mampus. Hadirin, sakaratul maut tadi disampaikan, itu kata Nabi, salatu mi'ah darbatan bisayf. Rasanya kayak ditebas, ditusuk 300 pedang. Rasanya berhenti sampai kapan? Sampai meninggal? Enggak. Syakaratul maut itu sakitnya terasa dari ketika kita syakaratul maut, meninggal itu masih terasa, di dalam alam barzakh masih terus terasa sampai kita dibangkitkan lagi. Siapa yang ngerasain itu? Yang rasa sakaratul maut itu nggak berhenti-berhenti, orang yang maksiatnya sampai hari ini nggak berhenti-berhenti. Ya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti Allah sampaikan, orang yang dahulu lupa akan perintah Allah, maka nanti ketika setiap orang di neraka itu, ya Rob, nggak sanggup ini saya di sini ya Allah, panas ya Allah, sakit ya Allah. Apa kata Allah? Zuku bimana situ, lu rasain dulu, lu lupa perintah gua. Nih bahasa kita. Dulu waktu dipanggil lu pura-pura lupa, sekarang lu teriak, gua yang pura-pura lupa. Dulu engkau diperintah untuk ibadah, tapi engkau pura-pura lupa. Sekarang engkau ngerasa sakit, saya pura-pura lupa, kata Allah. Rasain apa yang pernah engkau lakukan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mati itu ketika ruhnya diangkat oleh Allah, itu di alam barzakh ditungguin sama ruh-ruh yang lain. Ditungguin. Kita nyampe, ya, ruh yang lain pada nyamperin kita. Lah, lu mati ngapa? Ditanya. Itu yang negor kita, orang-orang yang kenal kita, hadirin yang dirahmati Allah, yang meninggal duluan. Ditanyain kita, lu meninggal kapan? Lah baru banget, masih hangat banget ini. Ngapa lu meninggal? Gara-gara main catur. Ya, kuda gua makan, lah bener gua makan. Ya, ma'asyiral hadirin yang dirahmati